Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Tia Khairunisa. Di sini kita akan membahas mengenai kompetensi dan kualitas konselor. Konselor itu sendiri merupakan tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademis secara satu, program studi bimbingan dan konseling, dan juga program pendidikan profesi konselor. Dalam Peraturan Perundangan Nomor 19 Tahun 2005, bahwa kompetensi konselor dirumuskan menjadi 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kedua, kompetensi kepribadian, yang ketiga, kompetensi sosial, dan yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik. Yang pertama, seorang konselor harus menguasai teori dan praktis bimbingan konseling. Yang kedua, seorang konselor mampu mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta tingkah laku konseling. Yang terakhir, seorang konselor harus menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling. Kompetensi kepribadian. Yang pertama, seorang konselor tentunya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, seorang konselor mampu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Maksudnya, seorang konselor mampu menghargai setiap individu karena setiap individu memiliki hak yang sama. Yang ketiga, seorang konselor menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Maksudnya, seorang konselor harus memiliki kepribadian yang selaras dengan profesinya yaitu sebagai konselor. Yang terakhir yaitu menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Maksudnya yaitu seorang konselor harus memiliki kinerja yang kualitas tinggi sehingga mampu menjadi konselor yang profesional. Kompetensi sosial. Yang pertama, seorang konselor mampu mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja. Maksudnya, yaitu seorang konselor mampu berbaur di tempat bekerjanya. Yang kedua, seorang konselor berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi. Contohnya, jika dalam Indonesia ada namanya APKIN, yaitu Asosiasi Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Yang ketiga, seorang konselor mampu mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Contohnya, seorang konselor mampu berkolaborasi dengan dokter, dengan polisi, dengan pengacara, dengan yang lainnya, guna membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Kompetensi profesional. Yang pertama, seorang konselor menguasai konsep dan praktis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Yang kedua, seorang konselor menguasai kerangka teoretik dan praktis bimbingan dan konseling. Yang ketiga, seorang konselor merancang program bimbingan dan konseling. Contohnya seperti RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Yang keempat, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Yang kelima, seorang konselor menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling untuk dievaluasi. Yang keenam, seorang konselor memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Yang terakhir, seorang konselor menguasai konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Oke, kita lanjut kepada kualitas pribadi konselor. Di sini ada 16 poin. Saya akan membahas sedikit mengenai ini. Yang pertama, seorang konselor harus beriman dan bertakwa. Yang kedua, menyenangi manusia. Maksud dari menyenangi manusia itu seorang konselor harus menghargai, menerima, hangat, dan tidak membeda-bedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang ketiga, harus menjadi komunikator yang terampil, maksudnya seorang konselor memiliki komunikasi yang baik. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik tentu sangat sulit, tetapi menjadi pendengar yang baik merupakan kualitas pribadi konselor. Nomor 5,
memiliki ilmu yang luas, terutama mengenai wawasan tentang manusia dan sosial budaya. Yang keenam, menjadi narasumber yang kompeten. Maksudnya narasumber, seorang konselor itu harus memiliki informasi-informasi yang berbobot untuk membantu konselinya. Yang ketujuh, fleksibel, tenang, dan sabar. Tentu menjadi seorang konselor dapat menguras kesabaran. Maka dari itu seorang konselor harus memiliki kesabaran yang baik, bagus, dan memiliki ketenangan dan fleksibel tentunya. Yang kedelapan, menguasai keterampilan atau teknik. Nah, ini juga penting untuk menjadi seorang konselor. Nomor 9, memiliki intuisi. Maksud intuisi itu memiliki insting dalam memberikan atau membantu konselinya. Nomor 10, memahami etika profesi. Nah, salah satu etika profesi ini maksudnya salah satunya adalah seorang konselor harus menjaga rahasia dari konselinya. Nah, ini salah satunya. Nomor 11, respect, jujur, asli, menghargai, dan tidak menilai. Jadi, seorang konselor itu harus menghargai dan tidak menjustifikasi atau tidak membanding-bandingkan dengan yang lain. Nomor 12, seorang konselor mampu empati, memahami, menerima, hangat, dan bersahabat. Seorang konselor tentu harus menjadi sahabat teman bagi konselinya sehingga konseli mampu terbuka, sehingga konseli dan konselor mampu menjalankan konseling dengan baik. Kemudian seorang konselor menjadi fasilitator dan motivator. Nah, ini juga penting untuk membantu dan mendorong konseli untuk memecahkan masalahnya. Nomor 14, seorang konselor harus memiliki emosi yang stabil, pikiran jernih, cepat, dan mampu. Namanya manusia kan tentu ada emosi-emosi yang tidak stabil. Misalnya ketika lagi galau, lagi marah. Nah, tentu ini seorang konselor harus menghindari diri ketika dalam emosi yang tidak stabil. Konselor harus mempending. Maksudnya mempending yaitu memberikan jadwal ulang atau melakukan penjadwalan ulang untuk memberikan konseling kepada konseli, sehingga ketika memberikan konseling kepada konseli, konselor itu memiliki emosi yang stabil, berpikiran jernih, sehingga konseling yang akan dijalankan dengan konseli berjalan dengan baik. Yang ke-15 yaitu objektif, rasional, logis, dan konkret. Jadi seorang konselor harus memiliki pemikiran yang logis, tidak mengada-ngada, sesuai dengan keadaan yang dialami oleh konseli. Yang terakhir, konsisten dan bertanggung jawab. Jadi seorang konselor juga harus memiliki tanggung jawab. Tentu nih seorang konselor itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Nah, oke. Mungkin sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita bertemu lagi di waktu yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.